Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini dengan Pak Yanto di channel Petani Sukses. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit busuk batang pada tanaman cabai. Apa penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi yang pertama jika saya mengupload video-video selanjutnya. Beginilah penampakan jika tanaman cabai terserang penyakit busuk batang. Bisa dikatakan kegagalan mencapai 100%. Penyakit busuk batang pada tanaman cabai ini disebabkan oleh cendawan yang dinamakan Phytophthora capsici. Penyakit ini mudah sekali menular ke tanaman lain, apalagi di saat kelembaban yang tinggi. Di saat musim seperti ini, curah hujan yang sangat tinggi tidak bisa kita hindari. Di sekeliling tanaman cabai kita pastilah kelembabannya sangat tinggi sekali. Itu adalah pemicu tumbuhnya jamur, yaitu jamur Phytophthora capsici. Oleh sebab itu kita harus berupaya bagaimana caranya agar kelembapan di sekitar tanaman itu tidak begitu tinggi. Paling tidak kita bisa mengurangi kelembapan yang ada di sekitar tanaman cabai kita. Ada beberapa langkah untuk mencegah atau mengurangi kelembapan yang ada di sekitar tanaman cabai kita. Langkah teknis ini diantaranya adalah buang atau jangan sampai air hujan mengenang di sekitar tanaman cabai kita. Yang kedua adalah membuang atau merempel daun-daun cabai yang sekiranya sudah tua agar sinar matahari masuk ke sela-sela tanaman yang kita budidayakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kebersihan lingkungan, yaitu membersihkan gulma-gulma yang ada di sekeliling tanaman cabai atau di area yang tidak tertutup oleh mulsa, karena itu bisa menyebabkan kelembapan yang cukup tinggi. Kemudian jarak tanam harus diperhatikan juga untuk mengurangi kelembapan. Jarak tanam yang ideal untuk musim penghujan seperti ini 70 cm kali 60 cm. Jika terlalu rapat bisa mengakibatkan kelembapan yang tinggi. Itu adalah langkah-langkah untuk mengurangi kelembapan yang ada di sekitar tanaman cabai kita. Kemudian langkah yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah kebersihan alat-alat yang kita gunakan. Itu sangatlah penting karena bisa membawa spora jamur yang bisa menularkan, yaitu penyakit busuk batang atau Phytophthora capsici. Penyakit busuk batang ini bisa ditularkan melalui angin, air, maupun peralatan yang kita gunakan. Oleh sebab itu, penanaman sebaiknya berbarengan atau serempak dengan tanaman di sekitar kita. Di saat curah hujan seperti ini, curah hujan sangat tinggi, otomatis kelembapannya sangat tinggi sekali. Kita boleh menggunakan fungisida. Namun penggunaan fungisida sebaiknya kita harus bijaksana, jangan berlebihan, karena bisa merugikan pada diri kita sendiri, baik itu lingkungan maupun kesehatan kita. Penggunaan fungisida hayati akan lebih baik, seperti kita bisa menggunakan trichoderma untuk pengendalian jamur, karena trichoderma tidak berbahaya, ramah lingkungan, dan tidak merusak kesehatan kita. Jika langkah-langkah tersebut sudah kita lakukan, seperti pengurangan daun yang tua, kemudian sanitasi lingkungan, terus drainase kita lancar, jarak tanam yang ideal, penggunaan fungisida alami seperti trichoderma sudah kita lakukan, masih saja tanaman kita terserang penyakit busuk batang,
kita bisa menggunakan fungisida kimia. Banyak sekali fungisida yang beredar di pasaran, namun sebaiknya kita harus bijaksana untuk menggunakannya, karena fungisida sangat berbahaya sekali untuk lingkungan sekitar kita. Bisa merusak ekosistem, kemudian bisa juga mengganggu kesehatan kita. Oleh sebab itu sebaiknya kita harus selektif memilih fungisida apa yang harus kita gunakan. Ada beberapa fungisida yang bisa kita gunakan. Ada 2 golongan fungisida yang bisa kita gunakan, yaitu fungisida kontak dan fungisida sistemik. Biasanya para petani di saat musim seperti ini menggunakan bahan aktif kontak sekaligus sistemik. Bahan aktif kontak yang biasa digunakan oleh para petani diantaranya adalah Mancozeb. Banyak sekali merek dagang dengan bahan aktif Mancozeb, diantaranya adalah Sidasep, kemudian Kosep, Mantep, dan banyak sekali merek dagang yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Selain bahan aktif Mancozeb, ada lagi fungisida kontak, yaitu dengan bahan aktif klorotalonil, kemudian propinep ataupun tembaga hidroksida. Untuk fungisida sistemik dengan bahan aktif diantaranya adalah difenaconazole, ada juga aseksistorobin. Kedua bahan ini sangat efektif untuk menanggulangi atau mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Di antaranya adalah penyakit busuk batang yang disebabkan oleh jamur patogen, yaitu Phytophthora capsicii. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang penanggulangan penyakit busuk batang pada tanaman cabai. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam bertani, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.